Shalom, salam jumpa lagi dengan saya Michelle Wonua di dalam Prophetic Eyesight Special. Saya saat ini bersama lagi dengan Bapak Timothy Parengkuan. Shalom juga semuanya. Ya, kita akan membahas saat ini tentang makna dari sebuah kemerdekaan ini, Pak. Tentunya kita juga akan teringat atau kita akan selalu melihat bahwa ada kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yesus yang sudah memberikan hidupnya, Dia telah mati dan bangkit bagi kita, memberikan kemerdekaan bagi kita, memberikan kita dari dosa dan memberikan kepada kita sebuah kehidupan yang baru. Nah, pertanyaannya adalah apa sebenarnya kemerdekaan yang kita dapat alami dalam Kristus, Pak? Iya, kemerdekaan dalam Kristus tentunya bebas dari pengaruh dosa, ya kan? Dosa, ketika Adam dan Hawa buka celah, maka dosa menguasai manusia, turun-temurun, bahkan sampai kepada peradaban manusia. Dan tanpa disadari, dosa itu masuk sampai ke dalam hidup manusia sendiri, yaitu karakter manusia, cara berpikir manusia, pola pikir. Dan kalau kita tidak dimerdekakan oleh Kristus, kemanapun kita pergi, di negara bagaimanapun, Alkitab sudah berkata dalam 1 Yohanes 5, seluruh dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat. Dan tentunya kita perlu dong kelepasan. Nah, Yesus telah datang untuk memerdekakan kita dari dosa dan juga akibat dosa itu. Dari dosa dan juga akibat dari dosa. Dari dosa dan akibat dosanya. Apa itu akibat dosa? Kalau kita melihat akibat dosa, tidak hanya tidak hanya sakit penyakit, tidak hanya kegagalan, tapi ini yang mungkin tidak banyak diperhatikan oleh manusia, yaitu karakter yang sudah dicemari, yang sudah menjadi satu dengan identitas manusia itu sendiri, karakter itu sendiri. Itu yang harus dipahami. Nah, kalau kita mengerti tentang kemerdekaan Kristus itu, maka kita akan betul-betul dipisahkan dari hal-hal yang kita warisi. Karena yang diwarisi dari atas, yang merupakan warisan dosa, itu juga masuk di dalam karakter. Jadi dosa itu bukan yang ada di sekeliling kita saja, bukan dari masalah yang kita hadapi, bukan hanya sakit penyakit, tetapi yang kita warisi, yang kita tidak sadari, itu yang sudah masuk di dalam karakter. Nah, itu pun harus dimerdekakan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus betul-betul mengerti apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Pahami betul-betul apa artinya kemerdekaan Kristus itu. Ya, jika kita melihat di dalam firman Tuhan ini, Pak, ada 2 ayat paling tidak yang saya catat yang berkaitan dengan yang namanya kemerdekaan. Di dalam Yohanes 8 ayat 32, bahwa ketika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan yang kedua di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, bahwa Tuhan kita itu adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kebenaran yang seperti apa yang membuat kita mengalami kemerdekaan, dan dalam kuasa rohnya yang bagaimana supaya kita dapat mengalami kemerdekaan. Ya, kalau kita mau tahu apa artinya kemerdekaan sesungguhnya yang disediakan oleh Yesus, kita pun juga harus tahu apa yang diperbuat oleh dosa. Karena manusia dikuasai oleh dosa, seperti 1 Yohanes 5:19, diperbudak oleh dosa. Dan kita harus tahu dulu apa sih yang dikerjakan oleh dosa, bagaimana sih manusia terikat di dalam perbudakan dosa itu seperti apa, dalam bukan hanya lingkungan kita sehari-hari, tapi dari apa yang kita warisi dari nenek moyang kita, orang-orang tua di belakang kita yang tidak mengenal kasih karunia, yang tidak pernah mengenal Yesus. Di mereka telah mengimpartasikan ke bawah yang namanya dosa yang sudah terimpartasi ke bawah, itu masuk di dalam karakter. Nah, kalau sudah masuk di dalam karakter, bagaimana kita mengalami kemerdekaan sesungguhnya? Tentu harus lewat pertolongan Roh Kudus. Yesus menyediakan kemerdekaan karena Yesus sudah menanggung segala dosa kita. Tetapi untuk kita benar-benar merdeka, maka kita harus menyambut Roh Kudus. Karena kan tadi dalam 2 Korintus mengatakan, kalau Roh Tuhan ada, maka kemerdekaan itu akan ada. Jadi begini, kita tidak bisa mengalami kemerdekaan Kristus kalau kita tidak menyambut Roh Kudus. Sebab hanya Roh Kuduslah yang mampu menjelaskan kepada kita, mengungkapkan kepada kita apa itu dosa dan apa yang dihasilkan oleh dosa. Karena umumnya manusia itu tidak tahu detailnya apakah dosa itu dan bagaimanakah dosa menguasai manusia, menguasai peradaban manusia. Manusia tidak tahu itu, apalagi yang berhubungan sudah masuk di dalam karakter. Nggak ada orang tahu. Yang bisa manusia tahu ketika Roh Tuhan ada, dan Roh Tuhanlah akan menjelaskan kamu harus dilepaskan. Misal satu contoh begini, orang yang cepat down,
cepat minder. Apakah itu dosa? Kalau menurut saya itu akibat dari dosa. Perbuatan dosa itu lain lagi. Perbuatan dosa misalnya membunuh, berdusta, berzina, tapi akibat dosa. Akibat dosa antara lain membuat manusia jadi cepat down ya, mentalnya itu cepat lemah. Itu akan merupakan akibat dosa. Orang yang tidak percaya diri, tidak punya keyakinan, itu juga akibat dosa. Dan yang bisa menjelaskan itu adalah Roh Kudus, supaya ketika Roh Kudus hadir memberikan pengertian bahwa itu masuk di dalam golongan akibat dosa, membuat manusia cepat down. Kalau ketika manusia itu diberitahukan, maka dia akan bangkit. Dia tidak akan lagi berkata begini, mudah down, mudah tidak yakin atas hidupnya. Dia mulai percaya diri. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada bersama dengan orang itu dan menjelaskan kemerdekaan itu artinya seperti ini. Ya, jadi beda perbuatan dosa dan akibat dosa. Perbuatan dosa kita semua tahu, tapi akibat dosa itu yang sudah masuk dalam karakter. Orang yang suka rendah diri, cepat down, cepat patah semangat, itu akibat dosa. Dia tidak melakukan perbuatan dosa, tetapi akibat dosa sudah masuk dalam karakternya. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya susah untuk bergaul, susah untuk berkomunikasi, susah untuk mengalami terobosan. Itu adalah bagian dari akibat-akibat dari dosa. Nah, bayangkan kalau Roh Kudus tidak ada di situ. Nggak ada orang, dirinya pun, orang itu pun tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari akibat dosa. Ketika Roh Kudus datang memberikan penjelasan, maka tentunya orang itu akan mulai mengerti bahwa rendah diri itu bukanlah karakter, bukanlah identitas yang sebenarnya. Orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan semuanya mempunyai jiwa yang besar, karakter yang besar. Tetapi orang-orang yang dikuasai oleh dosa, akibat-akibat dosanya yang seperti tadi, nah itu kan perlu dimerdekakan. Kehadiran Roh Kudus lah yang akan membantu orang dilepaskan dari apa yang mereka tidak sadari, dari akibat dosa itu tadi. Berarti dengan kata lain juga bahwa kehadiran Roh Kudus, selain dia menyingkapkan atau membuka bahwa ini loh yang namanya dosa seperti ini secara detail, tetapi di lain sisi dia pasti sudah menyatakan kepada kita, membukakan kepada kita tentang karya keselamatan Kristus gitu ya Pak ya. Dan ketika dibukakan lebih detail tentang kasih karunia, tentang karya keselamatan Kristus, maka semakin detail juga Roh Kudus akan membawa kepada kita hal-hal yang harus kita bereskan. Semakin detail, kita bisa lihat bagaimana kejatuhan orang-orang yang katanya sudah ada di dalam pelayanan. Kenapa orang-orang yang sudah ada di dalam pelayanan, pelayan mimbar, berkhotbah, bahkan jadi WL, pemain musik, kenapa mereka jatuh? Karena begini, mereka mungkin punya talenta, tapi mereka tidak menyadari masih ada bekas-bekas dari akibat dosa yang ada hidup di dalam karakter mereka, di dalam diri mereka. Sehingga bukan hanya ketika mereka lagi ada ditampil dalam ibadah, waktu mereka sudah tidak lagi di dalam ibadah, dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak tahu apa yang membuat mereka jatuh. Ternyata karena tidak ada yang memberitahu dan Roh Tuhan tidak disambut. Nah, hari-hari saya pikir kalau untuk kita betul-betul mengalami kemerdekaan Kristus itu, satu-satunya jalan adalah terimalah kehadiran Roh Kudus. Bukan hanya kita belajar Alkitab, bukan hanya itu, tidak cukup. Karena kalau kita cuma belajar Alkitab, Bible study, kita tidak mungkin akan mengerti apa yang Tuhan katakan yang sudah tertulis dalam Alkitab. Jadi kita perlu sekali menyambut kehadiran Roh Kudus, sebab dialah yang akan membawa kita betul-betul mengalami kemerdekaan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tentang Indonesia ini Pak. Apa yang sebenarnya sedang Tuhan kerjakan di atas bangsa ini, yang bangsa ini akhirnya dapat mengalami kemerdekaan yang penuh? Kalau saya lihat di dalam kacamata profetik, ada bangsa-bangsa yang saya sebut punya namanya karunia penebusan. Every nation has a redemptive gift. Setiap bangsa punya namanya karunia penebusan, termasuk bangsa Indonesia. Dan apa sih karunia penebusan bangsa ini? Bangsa ini akan mengalami, kalau betul-betul orang-orang benar yang ada di bangsa ini terlebih dahulu, mereka betul-betul mengalami kemerdekaan waktu mereka berdoa, maka mereka akan menjadi saksi bahwa bangsa ini ada di dalam rencana Tuhan. Ada karunia penebusan untuk bangsa Indonesia. Ada begitu banyak hal-hal yang berbicara tentang Indonesia dalam Alkitab yang tersirat ketika dibukakan lewat kacamata penebusan secara profetik. Saya bisa melihat bahwa ternyata Indonesia adalah salah satu bangsa yang akan dimunculkan di hari-hari terakhir, di mana nama Tuhan dipermuliakan. Satu contoh ayat yang berbicara panggilan Indonesia adalah Yesaya 46 ayat 11. Yesaya 46 ayat 11 itu berbicara tentang bangsa burung buas ya dari timur, yang dimana orang yang melakukan keputusan Tuhan itu, apa sih keputusan Tuhan? Penebusan. Keputusan Tuhan apa sih?
pemulihan, apalagi keputusan Tuhan, restorasi, perbaikan. Jadi Indonesia masuk dalam nubuatan bahwa satu bangsa ini akan memuliakan nama Tuhan ketika terjadi pemulihan, ketika terjadi terobosan, ketika bangsa ini mulai bangkit ya. Dan akhirnya di hari-hari terakhir tentunya nama Tuhan akan dipermuliakan lewat bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Ada pesan yang sangat dalam. Nah, itu mungkin kita bisa bicara dalam satu topik lain yang khusus berbicara tentang Indonesia, atau mungkin kalau mereka bisa hadir dalam ibadah kita, persekutuan kita, saya bukakan di situ tentang Indonesia. Tapi tentang kemerdekaan, Tuhan punya manifestasi kemerdekaan untuk bangsa Indonesia juga. Dan dahsyatnya Indonesia itu sudah tersedia untuk dinyatakan di hari terakhir ya. Karena begini, Kisah Rasul 3 ayat 21, kalau kita hubungkan dengan Yesaya 46 ayat 11, itu ternyata sama. Kisah Rasul 3:21 berkata, Kristus Yesus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Karena itu adalah keputusan Tuhan itu sendiri, bahwa pemulihan segala sesuatu harus terjadi sebelum Yesus datang kembali. Sekarang kalau kita tarik garis dengan Yesaya 46 ayat 11 yang adalah nubuatan untuk Indonesia, maka dikatakan burung buas dari timur dan orang yang akan melaksanakan keputusan Tuhan. Apa itu keputusan Tuhan? Kembali lagi kepada Kisah Rasul 3:21, yaitu pemulihan segala sesuatu. Dan kita lihat sekarang, era sekarang Indonesia mulai bangkit, mulai pulih, dasar-dasar mulai kembali dibangun, struktur mulai dibangun. Kenapa? Ketika kemerdekaan itu dibangun, apa sih kalau kita lihat ketika terjadi satu kemerdekaan? Kalau kita lihat misalnya dalam sejarah satu bangsa dijajah, ketika ada kemerdekaan, apa yang pertama kali harus terjadi setelah kemerdekaan? Dasar itu mulai diperbaiki. Dasar negara itu akan mulai dibangun. Struktur negara itu akan mulai dibangun. Keadaan yang rusak itu mulai dibangun. Jadi tanda-tanda kemerdekaan adalah ketika dasar-dasar mulai diperbaiki. Ketika orang mulai memperhatikan bagaimana dari dasar dibangun. It's a sign. Itu adalah tanda bahwa kemerdekaan itu dimulai atas satu bangsa. Nah, Indonesia kita lihat apa yang sudah terjadi 5 tahun yang lalu dan 5 tahun yang akan datang. Kita lihat pemerintah, infrastruktur kan mulai terjadi, dibangun dasar-dasarnya, jalan mulai dibangun, baik jalan maupun di laut mulai ada transportasi yang benar dan lain sebagainya. Berarti kalau dasar-dasar infrastruktur sudah mulai diperhatikan, it's a sign, satu kemerdekaan. Kemerdekaan itu segera dimunculkan di bangsa ini. Bukan hanya merdeka 74 tahun dari penjajahan Belanda, bukan, tapi kemerdekaan yang sesungguhnya. Bagaimana nanti setiap masyarakat yang ada di bangsa ini betul-betul dapat merasakan atmosfer kemerdekaan, di mana akan terjadi pemerataan stabil di mana-mana ketika dasar-dasarnya, infrastrukturnya diperbaiki. Jadi tanda jelas untuk melihat manifestasi kemerdekaan adalah dasar mulai diperbaiki secara bangsa. Secara hidup kita juga kan gitu. Kalau kita mengalami kemerdekaan Kristus, apa sih yang mulai dibangun? Apa sih yang Roh Kudus ajarkan kepada kita? Foundation, dasar hidup mulai dibangun. Dasar, misalnya gini, kalau secara rohani sekarang, kalau dulu manusia dikuasai oleh dosa, tidak ada dasar sama sekali, maka manusia hidupnya sembarangan, serampangan, tidak teratur. Tetapi ketika kita mulai mengerti tentang kemerdekaan Kristus, lalu kita mengundang Roh Kudus untuk hadir, maka Roh Kudus akan menata kembali hidup kita. Dimulai dari mana? Dasar mulai diatur lagi, tatanan mulai diatur lagi. Ketika dasar mulai diatur, tatanan diatur, sesungguhnya apa yang Tuhan mau? Supaya kita mengalami kemerdekaan sesungguhnya. Dari apa? Ketidakteraturan, dari hal-hal yang berantakan dibangun kembali. Jadi paralel kan, terjadi dengan rohani kita, termasuk juga terjadi dengan bangsa Indonesia. Semua harus disusun kembali, tidak sembarangan, tidak berantakan, tidak saling tumpang tindih, tapi dimulai dari dasar. Dan inilah yang sedang terjadi, yang saya lihat dari kacamata profetik tentang kemerdekaan Kristus. Indonesia sekarang bangsa yang mulai dibangun dasarnya. Dan karena ini sudah masuk dalam nubuatan, maka nama Tuhan akan dipermuliakan di bangsa ini. Sebab hanya Roh Kudus, ya kita bisa lihat bagaimana bangsa kita begitu kompleksnya. Tapi Tuhan kan menempatkan orang-orang yang tepat, yang punya perhatian kepada fondasi. Berarti orang-orang yang punya perhatian untuk fondasi, itulah orang-orang yang tertulis dalam Yesaya 46:11 yang akan melakukan keputusan Tuhan. Sebab sekali lagi, keputusan Tuhan itu selalu dimulai dari fondasi supaya kemerdekaan tercipta. Haleluya. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya.
jika tadi Bapak berbicara panjang lebar tentang apa yang sedang Tuhan lakukan atas bangsa ini, dan juga atas kehidupan kita secara pribadi yang berkaitan dengan kemerdekaan kita gitu, dan kemerdekaan bangsa ini, berarti bisa disimpulkan Pak, bahwa untuk kita masuk sampai kepada kemerdekaan yang penuh itu ada sebuah proses gitu ya Pak ya. Ada sebuah proses, dan satu, yang kedua, bukan hanya ada sebuah proses, tetapi juga sesuatu yang istilahnya tidak hanya kita alami secara pribadi kalau berbicara tentang pribadi kita, tapi juga apa yang kita lakukan. Maksudnya bukan hanya soal pengaruh dosa yang dari keturunan itu semuanya dibereskan, tapi juga kita memiliki mindset yang baru, hati yang baru, bahkan identitas yang baru, supaya kita masuk kepada kemerdekaan yang penuh dengan apa namanya, dengan kata lain juga bahwa ada sebuah atmosfer yang baru yang Tuhan sedang sediakan ketika kita sungguh-sungguh masuk ke dalam proses menuju kepada kemerdekaan yang penuh. Betul. Kalau berbicara tentang proses, jangan salah paham. Banyak orang mungkin salah paham arti kemerdekaan itu berarti bebas kesal kemarin. Bukan. Arti kemerdekaan adalah orang-orang yang bersedia untuk ditata kembali hidupnya. Jadi kemerdekaan prosesnya di situ berarti. Prosesnya. Jangan orang menangkap bahwa kemerdekaan itu bebas kesana kemari. Bukan. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kehidupannya mulai tertata. Kalau kehidupannya mulai ditata kembali, maka orang itu akan hidup sebenarnya dalam kemerdekaan, tidak campur aduk, tidak ngawur, ditata kembali. Nah, itulah proses penataan kembali itu akan membawa kita kepada hidup damai sejahtera, hidup yang tidak ngawur, tidak tumpang tindih. Disitulah kemerdekaan kita alami waktu hidup kita sudah ditata kembali. Jadi orang-orang yang menghargai proses itu adalah orang-orang yang memberi diri mereka untuk ditata kembali dasar hidup mereka, supaya mereka ketika mereka memberi diri mereka untuk ditata kembali, maka mereka berpindah dari kehidupan dosa yang liar, yang berantakan, masuk kepada keteraturan. Hidup dalam keteraturan itu berarti kemerdekaan loh, bukan kepada ikatan. Jangan salah mengerti. Ada orang bilang, oh itu berarti saya terikat. Bukan. Kalau hidup di dalam keteraturan justru membuat kita semakin bergeraknya semakin mulus, sebab sudah ada aturannya, sudah ada rambu-rambunya. Itulah yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Yang harus kita alami. Berarti mesti memang dirubah dari fondasinya sampai cara berpikirnya juga berbeda begitu Pak ya. Oke, wah dahsyat juga ini pembicaraan kita. Nah, Bapak bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita diskusikan pada hari ini. Jadi buat kita secara pribadi, kita harus membuka diri untuk diproses. Ketika Roh Kudus hadir dalam diri kita, Roh Kudus pasti tidak akan membuat kita menderita. Justru Roh Kudus mau membawa kita kepada satu hidup yang lain, satu peradaban yang lain, satu tatanan yang lain, di mana betul-betul kemerdekaan itu kita alami. Bukan hanya dari kata pendeta atau khotbah pendeta, tapi kebenaran yang benar-benar memerdekakan kita. Bagaimana supaya kita mengalami kemerdekaan Kristus secara penuh? Izinkanlah diri kita untuk ditata lagi oleh Roh Kudus, yang mungkin tadi kita bicarakan sebagai satu proses perpindahan dari kehidupan yang berantakan, yang tidak teratur, kepada kehidupan yang teratur. Jadi izinkanlah diri kita untuk ditata kembali oleh Roh Kudus. Izinkan diatur kembali hati kita. Izinkan cara berpikir kita diatur kembali. Izinkan perkataan kita diatur kembali. Dan waktu kita mengizinkan semuanya itu, maka kita akan mengalami kebaikan. Kita betul-betul akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Jadi nasihat saya, undang Roh Kudus dan izinkan Roh Kudus menata hidup kita kembali sampai kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, baik di dalam identitas kita, dalam hidup kita, maupun dalam kegiatan kita sepanjang hari, sampai kepada masa depan yang Tuhan sediakan di dalam kemerdekaan Kristus. Haleluya. Yes, terima kasih Pak. Ya, demikianlah program atau perbincangan kami di dalam Prophetic Eyesight Special ini. Nantikan episode berikutnya yang kami percaya pasti akan sangat memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan jangan lupa, saya juga tidak lupa mengingatkan selalu ya, bahwa untuk mensubscribe ataupun like dari YouTube Timothy Parengkuan Official, karena di situ banyak sekali hal-hal yang dapat membuat kita semakin bertumbuh, mengenal Dia lebih dewasa, semakin masuk di dalam kepenuhan Kristus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Praise the Lord.